Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kekuatan, kesempatan kepada kita sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Kemudian salam dan taslim marilah kita senantiasa kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Jadi baik teman-teman sekalian, kami dari kelompok 4 ingin mencoba membahas tentang pengantar akuntansi. Akuntansi manajemen memiliki pengertian khusus yang perlu dipahami oleh seorang pengusaha. Menurut R.A. Supriyono, beliau mengatakan bahwa akuntansi manajemen adalah sebuah komite yang dibentuk oleh National Association of Accountants atau yang sering disingkat dengan NAA. Sedangkan menurut Mulyadi, beliau mengatakan bahwa akuntansi manajemen merupakan suatu informasi keuangan yang dihasilkan oleh tipe akuntansi manajemen yang digunakan terutama oleh pengguna intern suatu organisasi. Sekarang kita akan masuk pada ruang lingkup akuntansi. Yang dimaksud dengan ruang lingkup akuntansi adalah orang-orang yang berperan dalam ranah akuntansi manajemen. Atau dengan kata lain, mereka adalah orang-orang yang ikut andil untuk terlibat dengan akuntansi manajemen. Nah, berikut teman-teman kita akan membahas tentang pihak-pihak yang masuk dalam ruang lingkup akuntansi manajemen. Yang pertama yaitu manajer produksi. Manajer produksi adalah seorang manajer yang memang harus memegang laporan ini karena hampir semua informasi yang ada di dalamnya itu dibutuhkannya. Seorang manajer produksi membutuhkan rincian secara mendetail yang terkait dengan biaya harga produksi, termasuk di dalamnya semisal total biaya produksi, biaya unit, dan biaya tenaga kerja langsung. Ini semuanya adalah masuk di dalam akuntansi manajemen. Dan untuk ruang lingkup yang kedua adalah manajer keuangan. Manajer keuangan yang mana seorang manajer keuangan pasti menerapkan akuntansi manajemen karena dari sana mereka akan mendapatkan rincian terkait dengan informasi beban biaya, tingkat pengembalian investasi, dan selainnya. Oke. Manajer pemasaran. Ruang lingkup akuntansi manajemen yang ketiga adalah manajer pemasaran. Karena tentunya bidang ini tidak mungkin bisa menentukan strategi pemasaran jika rincian biaya tidak valid apalagi salah. Selain itu, dengan berdasarkan pada laporan akuntansi manajemen, maka bisa ditentukan berupa kebutuhan biaya pemasaran yang harus dialokasikan, termasuk berada diskon yang harus diberikan kepada konsumen. 4. Manajemen inti. Manajemen inti juga ruang lingkup akuntansi yang tidak boleh dilupakan karena mereka membutuhkan informasi perusahaan sebagai bahan kajian dan menentukan kebijakan strategis berikutnya. Bisa dibilang kerja manajemen ini lebih rinci lagi, bahkan dari sinilah penyusunan anggaran, ekspansi usaha, serta peluang investasi dijalankan dan dimulai. Akuntansi manajemen adalah opsi yang Siklus akuntansi. Dalam melaksanakan siklus akuntansi dimulai dari awal tahun yaitu pembukaan dan akhir tahun dengan penutupan jurnal. Setiap proses akuntansi dilakukan secara berulang selama perusahaan tersebut masih berjalan. Pencatatan yang dilakukan menggunakan prinsip kaidah serta teknik akuntansi yang berguna untuk mencatat segala kegiatan transaksi. Ada 8 tahapan siklus akuntansi yang harus diketahui. Yang pertama, dengan mengidentifikasi pencatatan di setiap transaksi. Transaksi yang dicatat tentu yang mempunyai dampak langsung terhadap perubahan kondisi keuangan perusahaan. Yang kedua, melakukan pencatatan transaksi, yaitu menganalisis setiap transaksi yang telah dilakukan. Kenapa? Karena analisis transaksi memiliki pengaruh terhadap kondisi keuangan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, melakukan pencatatan transaksi di jurnal keuangan. Dalam mengerjakan catatan transaksi, dibutuhkan ketelitian agar tidak ada transaksi yang terlewat. Yang keempat, setelah mencatat di jurnal, tahapan selanjutnya juga menulis transaksi di buku besar.
Seperti yang diketahui, buku besar merupakan alat untuk melakukan pencatatan laporan keuangan yang di dalamnya berisi rangkuman yang berasal dari jurnal umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halija dari kelompok 4 melanjutkan materi tahapan siklus akuntansi nomor 5, menyusun neraca saldo yang belum disesuaikan. Berikutnya, akuntan menyusun neraca saldo yang isinya daftar saldo yang ada di masing-masing rekening buku besar. Saldo yang terdapat dalam buku besar disatukan dan jumlahnya harus sama. Jadi, sesudah entry jurnal diposting ke buku besar, saldo percobaan yang belum disesuaikan dapat disiapkan. Untuk melakukan penginputan ke neraca saldo yang belum disesuaikan, kita bisa mentransfer dari akun besar ke neraca saldo. Apabila ada kondisi di mana transaksi yang belum tercatat dan ditemukan masalah pada neraca saldo, maka akan dicatat di jurnal penyesuaian. Nomor 6, membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada proses pencatatan perubahan saldo di dalam akun yang mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Apabila ditemukan suatu masalah di neraca saldo, maka akan dicatat di jurnal penyesuaian. Dalam menyusun jurnal penyesuaian ini bersifat berkala dan hasilnya juga sama dengan jurnal pada umumnya. Apabila semua transaksi sudah dicatat di jurnal penyesuaian, maka hasil laporan keuangan bersifat aktual atau baru. Nomor 7, menyusun laporan keuangan dan jurnal penutup. Tahap selanjutnya dengan membuat neraca saldo penyesuaian terlebih dahulu berdasarkan neraca saldo sebelumnya dengan memperhatikan jurnal penyesuaiannya. Saldo dibagi aktiva dan pasiva dengan jumlah yang besarnya sama. Berikutnya, pada laporan keuangan terdiri dari beberapa laporan seperti laporan perubahan modal, laporan laba rugi, laporan arus kas, neraca, lalu dilanjutkan dengan menyusun jurnal penutup. Pada jurnal penutup tentu disusun pada akhir periode dengan menutup rekening laba rugi. Caranya mengosongkan nilai rekening tersebut, tujuannya untuk melihat aliran sumber keuangan selama periode tersebut berjalan. Lalu periode selanjutnya, jurnal penutup bisa membantu untuk memulai siklus akuntansi berikutnya. Nomor 8, menyusun neraca akhir dan jurnal pembalik. Tahap terakhir ini sifatnya opsional, bisa dilakukan atau berhenti sampai di jurnal penutup. Di neraca akhir biasanya dihasilkan pada akhir periode, sedangkan neraca awal itu digunakan pada awal periode siklus akuntansi selanjutnya. Sedangkan jurnal pembalik dibuat supaya proses pencatatan transaksi yang berulang bisa dilakukan lebih sederhana. Itulah tahapan siklus akuntansi yang harus dilakukan dalam perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Dan itulah mengapa siklus akuntansi itu penting dalam sebuah perusahaan untuk mengelola keuangannya. Itulah materi dari kami, semoga bermanfaat dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.